Justru karena kita memegang teguh persatuan Indonesia itulah, maka sebenarnya perburuan tahta, jadi power seekers, para pemburu tahta itu harusnya punya modal besar. Saya bilang modal besar untuk mewujudkan sebagai sebuah upaya memproduksi persatuan. Jadi bukan membelah. Iya. Seperti bukunya bangsa yang terbelah. Nah, ini sekarang kan terus menerus, bahkan menggunakan buzzer, menggunakan ini untuk kita supaya kita itu terbelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada program diskusi kita yang selalu mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Diskusi IC dari USO bersama seperti biasa sohib saya Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya sendiri Husnul Mar'iyah PhD. Nah, Bang Nursi sehat ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Masya Allah. Amin. Mas Haji sehat kan? Insyaallah. Alhamdulillah. Mas Haji ini kita nih pendukung kita. Ketergantungan kita pada Mas Haji. Pemirsa, kalau kita lihat akhir-akhir ini rame dunia politik kita kan, dunia politik emang rame. Semuanya pada berburu takhta. Ya. Asal takhta, harta dan wanita kan kadang-kadang itu walaupun saya sebel kayak gitu ya karena wanita dimasukkan, tapi ternyata ya memang tetap. Makanya saya selalu mengubah dari adagium takhta, harta dan wanita, saya bilang takhta, harta dan seks. Karena wanita ini bisa saja laki dengan laki ini yang kayak gitu, itu juga masuk. Nah, Bang Nursi, kalau kita lihat semuanya ini partai politik mencoba untuk mereka-reka kayak gitu kan, siapa ini yang akan dijadikan pokoknya 2024 sepertinya sudah dekat sekali, sehingga manuver-manuver juga dilakukan, pemasangan baliho di mana-mana juga sudah dilakukan dengan segala macam menggunakan segala macam resources yang ada, baik itu kalau dia di dalam kekuasaan dia gunakan juga bagaimana aparatus negara, kemudian bagaimana APBN, bagaimana APBD, semuanya sudah digunakan mengarah ke situ. Bahkan waktu itu kan kita banyak diskusi tentang keinginan 3 periode atau memperpanjang jabatan kayak gitu ya sampai 2027. Pada saat yang sama juga sudah jelas tahun 2022 ini tidak dilaksanakan pilkada ya, dan 2023 juga tidak akan dilaksanakan pilkada. Itu keputusan dari pemerintah ya, baik eksekutif, legislatif maupun KPU sendiri. Dan kesemuanya ini sebetulnya arahnya juga ke arah di dalam konteks bagaimana merekayasa di dalam konteks 2024. Dan salah satu mantan presiden waktu itu juga sudah bicara tentang mempersoalkan apakah di 2024 ini nanti akan jujur atau sudah direkayasa siapa yang akan dinilai. Dan siap turun gunung. Sudah, emang pernah naik gunung turun gunung di dalam konteks itu. Tapi pada saat yang sama respons dari rezim yang berkuasa, padahal itu di dalam konteks penyelenggaraan pemilu, saya selalu mengatakan kan bahwa dalam teori-teori ilmu politik tahun 71 saja itu sudah banyak yang namanya manipulasi penyelenggaraan pemilu itu, dari mulai regulasi baik konstitusi maupun peraturan perundang-undangannya, rekrutmen penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, DKPP kayak gitu ya, kemudian data pemilih itu, karena ini bisa diswollen gitu ya, digemukkan maupun dia dikuruskan tergantung pada wilayah di mana. Terus kemudian juga bagaimana peran media, karena media ini sangat penting kan. Tadi kalau di video sebelumnya Bang Nursi bicara tentang akhirnya media juga nggak dilarang mengundang gitu, biasa saja, kita juga biasa saja nggak diundang nggak apa-apa, memang tugas kita utama itu menjadi dosen gitu ya, pengajar gitu. Kalau kita ngomong di ruang publik itu kan hobi atau pengabdian kita, kalau Tridharma perguruan tinggi kan ada pengabdian masyarakat, ya itulah yang kita lakukan. Dan kalau media nggak mengundang ya nggak apa-apa, kita juga bisa punya media sendiri kayak gitu, majelis taklim sendiri kayak gitu dalam konteks itu. Dan hari H sampai kemudian saya selalu mengatakan TSM kayak gitu ya,
apakah pengadilan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi itu bukan bagian dari terstruktur masif dan sistemik di dalam model-model itu? Itu teori loh Bang, teori-teori ilmu politik tahun 70-an seperti yang terjadi di negara-negara otoriter di Afrika dan sebetulnya ada di kita. Dan kalau kita bicara 2019 misalnya, kan banyak isu juga, dari mulai penyelenggara pemilu yang meninggal, dan sampai hari ini kan tidak ada yang namanya pencarian fakta kayak gitu ya. Jadi kenapa meninggalnya dan sebagainya ya, jawabannya kan cuma oh ya takdirnya. Iya memang itu takdirnya, tapi Anda sebagai penyelenggara pemilu mestinya mencari tahu apa saja penyebabnya kok sama ya, sama indikasinya di seluruh wilayah di Indonesia. Nah jadi balik lagi ke situ, sekarang sudah mulai nih mereka-reka siapa ini. Nah sementara kawan-kawan kita yang berjuang untuk persyaratan 0% juga dilarang, dikalahkan kan di Mahkamah Konstitusi, tidak dipakai. Jadi belum lagi kalau saya selalu mengatakan kenapa sih kok kita itu mereka yang sedang berkuasa itu selalu bicara tentang 20%. Menurut saya ini juga ada hubungannya dengan political ekonomi, para bandarnya, jadi oligarki ekonominya. Kalau dua calon kan lebih mudah bayarinya, lebih mudah ininya. Sampai saya selalu bertanya, berapa tahu sebetulnya ya para bandar-bandar itu mengeluarkan dana untuk pilpres ini, mengkooptasi. Kenapa? Karena habis itu pijakannya dari mulai dana haji ya, raibnya kemana, kemudian BPJS sebagian raibnya kemana, dana pekerja, Asabri, ini itu infrastruktur dan sebagainya, bahkan dana COVID kemana? Nah, sampai saya berapa sebetulnya? Kalau cuma 10 triliun, nah ini dana ini ratusan triliun, dana rakyat itu ya ratusan. Belum lagi di dalam video sebelumnya Bang Nursi bicara tentang bagaimana rakyat membayar pajak dan tapi pada saat yang sama juga biaya pajak atau apa? Tax expenditure-nya, belanja pajak. Jadi belanja pajaknya bukan untuk kepentingan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melihat semua ini, kalau Bang Nursi melihat, saya kok nggak ada dari calon-calon yang muncul ini, apa belum? Itu bicara misalnya tentang bagaimana combating atau bagaimana kebijakan visi misi bicara tentang apa yang sebelumnya kita bahas di sebelumnya, masalah ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan ketertindasan itu tadi bagi rakyat. Kan ini cuma, saya cukup nggak 20% di sini. Saya cukup dengan siapa yang akan mengangkat ini. Ribut di situ, belum lagi. Oh iya, ini bukan kader partai belum tentu akan mengangkat ini, kayak gitu ya, mengusung ini partai. Tapi kok tidak secara cerdas. Saya mau maju. Nanti saya akan bicara ini. Ya bicara aja tentang konstitusi, ekonomi konstitusi, bicara tentang bagaimana menyelesaikan ini. Ya, seperti itu, dan kira-kira fundamentalism, value, ideologi, ekonomi politiknya kemana? Apakah kita menjadi BO dari the West liberal atau BO dari apa yang poros Jakarta Beijing atau poros Jakarta Washington ya, Jakarta Beijing, karena pembangunan dalam 10 tahun terakhir ini kan kita dicangkokkan dengan obor, ya kan, pembangunan kita itu Belt and Road Initiative. Ya, One Belt One Road. One Belt One Road seperti itu. Melihat kondisi seperti ini, kira-kira what can I do nih Bang? Ya. Atau kira-kira mengurai dulu, baru nanti kita bicara tentang jalan keluar seperti apa. Kuliah S1 Divisi UI jurusan politik itu bicara sistem politik. Iya. Iya. Tapi sekaligus juga belajar juga sosiologi, sosiologi politik. Maka ketika bicara sistem politik, suka tidak suka, kita bicara tentang partai politik. Iya. Karena untuk masuk ke suprastruktur, kita harus bicara di infrastrukturnya. Nah, infrastrukturnya adalah partai politik. Dalam Undang-Undang Dasar 2002, satu-satunya pemegang saham dalam pemerintahan hanya partai politik. Nah,
Ketika kita bicara partai politik, maka suka tidak suka kita bicara sistem kepartaian di Indonesia, gitu ngelihatnya. Ini suka tidak suka ketika kita bicara atau kita menganalisis berburu tahta, kita akan masuk ke dalam dua hal, sistem kepartaian dan sistem politik gitu. Sistem kepartaian bagian dari sistem politik gitu. Kalau kita ngelihatnya. Bagaimana sistem politik Indonesia? Sistem politik di Indonesia, pemilu sebagai satu-satunya sarana untuk memilih, untuk mendapatkan kekuasaan. Dari ditransfernya aman kedaulatan rakyat, ditransfer istilah saya, ditransfer bukan karena pada hakikatnya bisa ditarik kembali. Bisa, kedaulatan rakyat itu rakyat boleh menarik kembali. Makanya saya mengambil kembali itu sah. Kalau saya bilang bukan mengambil, menarik kembali, gitu harus ditarik itu kalau nggak bisa. Makanya istilahnya dipinjamkan, ditransfer itu dipinjamkan gitu ya. Nah dari situ sarananya seperti yang Husnul sudah sampaikan tadi, pemilu jadinya. Nah pemilu di Indonesia kita tahu statusnya ada jargon luber jurdil yang tadi Husnul berikan pengantar panjang, cuma sekedar jargon. Walaupun itu sudah mulai muncul pada kasus sebenarnya ketika Amerika mulai merasa sebagai adidaya di panggung internasional, di panggung global, dan terutama menjadi pemimpin di blok barat gitu ya. Dia memasarkan demokrasi di mana-mana dengan basis pemilu. Ya, gitu ya. Jadi Bang, kalau saya ngelihat, saya potong di sini, liberalisme itu kalau di politik wajahnya demokrasi. Kalau di ekonomi wajahnya kapitalisme, free market dan sebagainya. Itu di sosial individualisme. Ya. Jadi ada 3 titik komponennya gitu ya. Kita lihat. Nah sekarang kalau kita ambil partai politik dalam kerangka itu masuk ke dalam sebagai satu-satunya pemegang saham kemudian bertarung di dalam sistem pemilu, maka kita pernah juga bicara tentang pemilu yang melibatkan 5 komponen. Siapa organizingnya, hal ini KPU, ya kan? Penyelenggaranya. Siapa penyelenggaranya, lalu berikutnya siapa pesertanya, kan gitu kan? Lalu berikutnya bagaimana kemudian sistem pemungutan suaranya, kan gitu kan? Sistem pemungutan suara berhubungan dengan nanti apakah sistem distrik, apakah sistem proporsional, itu diambil situ. Lalu bagaimana dispute resolution body-nya, mekanisme penyelesaian masalahnya, lembaga peradilannya, misalnya pakai Mahkamah Konstitusi, pakai DKPP, macam-macam di situ salah satunya. Lalu berikutnya peranan aparat penegak hukum dan media. Aparatus. Iya, aparatus. Khususnya saya bicaranya 5 hal ini gitu ya. Nah, kalau pakai tesisnya ini menarik nih, Husnul. Ternyata 5 variabel ini dalam cara Juklin, mungkin pernah ingat nih Husnul. Ini omongan kita setahun lalu nih Husnul. Iya betul, kita pernah bicara ini. Jadi kalau kita pakai pendekatan Juklin yang mengamati demokrasi di Indonesia, di Amerika sejak tahun 64, gitu ya, dari kasus Martin Luther King dan kemudian masuk ke JFK yang terbunuh itu, gitu. Martin Luther King sebagai pejuang hak asasi manusia untuk kulit hitam, gitu ya. Sampai dengan dia perhatikan pemilu 2004, 40 tahun jadi dia perhatikan. Maka dia bilang begini, pemilu di Amerika itu dipengaruhi oleh 5 hal katanya. Yang pertama, bagaimana pembuat jajak pendapat, pollster. Dia lembaga survei. Lembaga survei. Jadi lembaga pollsters ini, pembuat jajak pendapat ini akan mengarahkan opini masyarakat. Penggiring kepada masyarakat. Soal kemudian yang digiring itu benar apa enggak, itu soal nomor 2. Soal konten penggiringannya ya, soal isi penggiringannya, itu yang pertama. Yang kedua dia bilang, lihat peranan para lobbyis. Para lobbyis, organisasi tokoh masyarakat segala macam, peranan para lobbyis di situ harus dilihat itu. Berkaitan dengan itu berhubungan dengan namanya media massa. Jadi yang ketiga ketemu dengan media massanya. Propaganda benar. Itu seperti apa? Jadi posisinya begitu ya. Jadi lobbyisnya, media massanya kayak apa, itu harus diambil di situ. Jadi pertama pollster, para lobbyis, media massa. Berikutnya di situ ya. Yang keempat baru partai politiknya dia bilang. Jadi strukturnya begitu, partai politiknya. Baru karena partai politik Amerika memang agak berbeda. Dia hanya aktif pada saat yang pas mau pemilunya. Juklin bilang 1, 2, 3, 4 nggak bisa kerja tanpa pemodal.
Istilah liberal, bandar, istilah bandar. Ini saya cuma ngingetin cara berpikir Husnul aja nih, bahwa yang ini soal bandar. Nah, itu artinya kalau pakai cara berpikir teman di sebelah, ini berarti bandar buru-buru ngandung bandit. Iya. Bandit dan badut. Iya pasti. Jadi si partai politik dikenal sebagai badut. Nah yang 1, 2, 3 ini dikenal sebagai bandit. Bandit, yang itu ini bandar gitu. Nah ini kalau pakai pengklasifikasian teman di sebelah, teman di sebelah mengklasifikasikan begitu. Kalau saya nggak mau menggunakan istilah itu. Saya menggunakan buku Juklin aja. Juklin yang membagi dalam 5 komposisi tadi gitu ya. Kalau ini kita ambil dalam kerangka pemilu yang tadi masuk ke dalam sistem politik dan sistem kepartaian, maka ajang pemilu tadi sesungguhnya ditentukan oleh siapa jadinya? Kan bandar jadinya. Iya. Oligarki ekonomi. Oligarki ekonomi. Lalu kalau kita masuk dia dalam si oligarki, ini tidak peduli pilpres atau pileg, nggak ada urusan, sama aja, gitu ya. Nah, begitu masuk ke dalam ajang pemilu dan ternyata dia melakukan investasi besar, pertanyaan pokoknya, emang dia ngambil dari duitnya pribadi? Ya enggak. Enggak lah. Enggak ada, mereka kan ya uang setan dimakan hantu kalau saya selalu ngomong gitu. Yang orang lupa, uang yang didapat itu uang dari yang diciptakan yang dicetak oleh pemerintah. Karena satu-satunya pencetak dan pencipta uang di sebuah negara adalah pemerintah, otoritas pemerintah. Makanya di rupiah ada tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau di US dollar ada tulisan US Government dan Federal Reserve. Gitu ya. Di uang Indonesia juga begitu. Depannya adalah tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baliknya Bank Indonesia. Maka penandatangani 2, Gubernur Bank Indonesia sama Menteri Keuangan. Gubernur Bank Indonesia dia harus menjadi pengedar dan lembaga apa situ. Bahasanya lembaga yang bebas kayak gitu ya. Iya, nah itu kan gaya Amerika. Gaya Amerika ya. Jadi artinya kalau diambil dalam perspektif tadi Juklin dalam sistem kepartaian gitu ya. Iya, itu bisa kelihatan di situ. Iya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baliknya, coba baliknya. Bank Indonesia. Bank Indonesia. Iya, jadi ini Bank Indonesia, Negara Republik Indonesia. Itu bukti bahwa pencetak dan pencipta uang pemerintah. Maka yang diberikan oleh para bandar sesungguhnya uang dari pemerintah Republik Indonesia. Iya. Artinya mana? Sirkulasi ekonomi politik itu sesungguhnya tergantung sekali pada sistem pemerintahan dalam kerangka moneter fiskal tuh Husnul. Jadi perburuan tahta di situ sesungguhnya dalam rangka perburuan ujungnya resources uang itu. Harta. Tuh siklus kita menyederhanakan nih, tapi jadi pemirsa tapi dengan ya dapat singkat gitu cara berpikir. Modalnya baru nanti kita urai. Oke satu. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini kan baru sistem kita bicara. Baru kita bicara sekarang pelakunya. Gitu kan, pelakunya. Kita bicara pelakunya, jangan bicara partainya dulu. Langsung aja kita bicara tentang yang masuk pilpres. Supaya nanti, karena yang sangat dominan di sini menentukan adalah pilpres. Gitu ya, oke. Lalu kita lihat, pada cerita Anda pernah menjadi KPU gitu ya, dan Anda lihat bagaimana para calon itu bertarung gitu ya. Tapi dulu zaman saya Bang, 2004 itu kan pilpres pertama dalam sejarah politik Indonesia. Pilpres langsung ya. 2004 ya. Yang 2004. Kemudian kita itu pakai 2 putaran. Dari 5 pasang ke 2 pasang. Dan itu cuma satu-satunya dalam sejarah reformasi. 5 pasang, habis itu 3 pasang, 2 pasang, udah selesai. Poin ini bukan soal kepesertaannya. Poinnya adalah soal bagaimana sesungguhnya Anda mengaplikasikan, mengimplementasikan, mengkonsistensikan, mengkonsekuensikan kejujuran dan keadilan. Nah itu Husnul poinnya. Poinnya adalah bagaimana tadi Anda mengaplikasikan, Anda mengimplementasikan, Anda ngebangun konsekuensinya, Anda ngebangun konsistensinya pada nilai jujur, pada adil, kan luber judil. Iya. Dan suara rakyat, bahkan satu suara rakyat aja itu sangat berharga dan nanti itu dihisap. Nah, ada orang bilang pemilu 2004 itu adalah pemilu tidak jujur. Soal keterlibatan pihak asing adalah pihak asing itu soal nomor 2. Tapi paling tidak gitu ya. Kita bisa ngelihat bahwa ini kan kita bicara 2 Husnul. Tadi organizingnya, dalam ini penyelenggaranya. Kan kita ngelihatnya ada 5 tuh tadi ya. Nah, yang tadi tuh organizing penyelenggara sampai dengan soal media massa dan aparat gitu ya, yang 5 tadi gitu ya. Nah kalau kita ngeliat penyelenggaranya
sudah sejak awal tidak jujur, sistem pemungutan suaranya, voting prosesnya. Dari mulai penyelenggara yang tadi rekrutmennya, Anda ke situ gimana dan sebagainya. Kita dulu nggak dulu kita nggak daftar. Jadi ada kelompok, ada itu tim kecil di Mendagri yang kemudian mencari orang-orang. Dari sekian ratus tinggal 70, tinggal 30 berapa sampai 21 baru diberikan kepada ini. Baru kita ditelepon, mau nggak jadi anggota? Jadi kita bukan daftar yang kayak mencari pekerjaan, kita juga sudah jadi, saya ketua program pasca sarjana ilmu politik dan ilmu hubungan internasional di UI, kurang apa gagahnya kayak gitu kan. Udah cukup kayak gitu ya sebagai dosen, aktivis perempuan, aktivis demokrasi dan sebagainya. That's it, enough. Tapi kita lihat, oke, karena saya merasa punya ilmu itu dan ingin gitu ya pengabdian masyarakat dalam, gampang enggak. Bahkan kalau tadi misalnya orang asing, Bang, emang ada yang namanya Uni Eropa datang. Saya kebetulan waktu itu nemani Pak Nazar kayak gitu ya. Kalau Anda nggak mau yang seperti ini, kita akan ngomong di seluruh dunia bahwa pemilu Indonesia tidak demokratis. My chairperson, he is a professor PhD in political science. I have also PhD in political science. Kita tahu demokrasi itu apa, bukan negara lain yang mana. This is sovereign country. Nah, kita bicara sovereign country aja, itu yang namanya UNDP masuk, NDI mau masuk, semua mau masuk. Kalau kita tahan ini untuk tidak masuk. Bahkan yang IT itu dikasih kita. Satu orang dari Polandia, satu dari Washington, ahli IT. Saya cuma nanya, bisa bahasa Indonesia? Enggak. Wah, nanti gue jadi translator. Bisa ngerti tentang politik Indonesia? Tidak. Nanti kita ngajarin. Saya tanya sama anak-anak, aktivis semua ya, anak-anak muda dari ITB, dari UI yang kita di ITKPU. Anda mau? Enggak, Bu. No, thank you. Jadi kita itu sampai enggak mau yang namanya orang asing masuk sampai ke detail di ITKPU. Nanti dua orang ini, orang asing, terus dia akan bicara ke seluruh dunia. Gara-gara dua orang asing ini dari UNDP, yang satu dari Washington, yang satu dari Polandia, maka ITKPU, enggak ada. Kita nggak mau. Bahkan pada saat kita punya masalah dengan IT, itu mendatangkan dari Inggris dan dari Southeast, dari Singapura atau Malaysia ya waktu itu, datang, mereka mau masuk, no, thank you. Enggak, kita iniin aja, enggak mau kita. Jadi sampai segitunya kita itu menahan supaya keterlibatan pihak asing, supaya sovereignty sebetulnya, sovereignty di dalam penyelenggaraan kita itu, dalam proses itu, sehingga legitimasi kuat. Dan itu kuat. Karena kita paham gitu, hati-hati. Bang Nursi kan ngajarin kalau kita di kayak misalnya, oh ya come to invest gitu. Invest itu hati-hati gitu kan. Dia akan di situ akan terjadi intervensi, invasi. Nah, itu alhamdulillah kita dulu karena dosen-dosen ilmu politik, maka kita paham paling tidak secara ideologis apa artinya orang bule-bule hadir dan ini. Tapi apakah kemudian sama sekali mereka enggak, mereka ya berada di lapis-lapis yang kayak gitu, ya sudahlah, lu kan nggak bisa juga, kalau enggak kita dihabisi juga oleh mereka. Jadi di situ itu yang penting. Ya, catatan penting saya sebenarnya pada pemilu 2004 bukan apa yang Anda lakukan dan Prof Nazar lakukan dan kawan itu lakukan. Catatan penting saya cuma satu, merujuk pada pendapatnya Jimmy Carter. Oh iya, di International Herald Tribune. Itu saya jelasin Jimmy Carter dan istrinya itu datang di KPU. Jadi salah satu pendapatnya di International Herald Tribune adalah in majority Muslim country, democracy has win. Di depan saya enggak, Bang. Islam and democracy is compatible. Tapi kemudian di internasional itu ya saya paham. Coba Anda bayangkan, kenapa dia mesti melakukan sebuah komparasi antara demokrasi dengan Islam. Itu bersama. Menarik kan? Lalu kemudian di International Herald Tribune dia menyatakan in majority Muslim country, democracy has win. Wih, cocok kan sama pendapat dia, Husnul kan? Iya. Apa poinnya? Poinnya adalah balik ke dalam sistem politik kita. Gitu, Husnul. Dan sampai hari ini kalau kita bicara tentang in majority
itu sejak tahun 2011 ya, Arab Spring, kan berantakan semua. Iya, poinnya adalah Indonesia bukan tidak menganut sistem pemilu. Itu yang kata-kata teman-teman salah ketika bicara Undang-Undang 45. Ketika MPR terdiri dari DPR, utusan daerah dan utusan golongan, maka untuk mengisi DPR, setuju tidak setuju harus dengan pemilu. Itu logika ilmu politiknya sederhana aja. Enggak, ini perdebatan saya tahun 95, 96, 97 dengan beberapa elit saat itu, Husnul. Saya bilang aja, karena kami sedang memperbaiki tentang utusan daerah sama utusan golongan. Betul. Ini harus kita lakukan dengan public vote istilahnya. Lalu kalau untuk utusan daerah sama utusan golongan, electoral vote. Silakan. Siapa? Anda yang punya hak, mau daerah pilih siapa? Lakukan pilihan suka-suka. Gitu. Termasuk juga Raja-Raja Nusantara. Sebagai pemilik saham. Pemilik saham. Itu kan ketemu yang disebut dengan electoral vote pada utusan golongan. Iya, betul. Pada utusan golongan karena ada agama, perempuan, profesi. Dapat semua petani, di situ. Dapat semua. Menarik kan jadi MPR-nya? Menarik sekali. Jadi menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi menjadi ini bukan wakil rakyat. Husnul, percaya nggak? Saya membayangkan begini, kalau ini perdebat, subhanallah, saya jadi isap muka karena saya membayangkan demikian colorfulnya Indonesia, tapi dalam satu kesatuan. Jadi makna kebinekaan itu ya tidak dipakai pada sistem bahwa partai satu-satunya pemegang saham dalam pemerintahan. Di situ Anda bertentangan dengan prinsip kebinekaan, Husnul. Saya ulang, kenapa? Karena Anda hanya cuma mengandalkan partai sebagai satu-satunya pemegang saham dalam pemerintahan. Dalam sistem politik yang salah. Sistem politik kita itu menganut ini. Bukan satu-satunya sistem kepartaian. Itu yang saya bilang the colorful of political of Indonesia. Begitu berwarnanya politik Indonesia. Jadi ini tadi menjadi penjelmaan rakyat di MPR. Penjelmaan. Ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu artinya kita sudah masuk ke dalam satu term mengatasi yang disebut dengan kesenjangan aspirasi, kesenjangan keterwakilan. Jadi ada problematik ya dalam sistem demokrasi. Jangankan Indonesia, Amerika saja tetap ada yang disebut dengan gap aspiration, gap representation. Ada itu kesenjangan keterwakilan, ada kesenjangan aspirasi, ada. Nah, ternyata cara berpikir para pendiri republik itu sudah masuk secara tidak langsung, sudah berupaya mengatasi gap of aspiration, gap of representation. Itu dahsyat, Husnul. Di cara berpikir kayak begini pada tahun itu gitu ya. Bacaannya luar biasa. Dan mungkin bacanya nggak cuma sekedar liberal, dia juga membaca dari semua khasanah ilmu pengetahuan barat dan timur. Nah, kalau kita shortcut, Husnul, analisis kita ke situasi kekinian, maka siapapun yang masuk ke dalam pilpres mestinya dia merupakan representasi dari the colorful of political Indonesian politics. Gitu. Satu warna yang demikian beragamnya tapi memberikan satu keutuhannya pada citra politik Indonesia yang menjunjung tinggi tadi mengatasi 5K. Gitu, suruh berpikir sederhana. Maka perburuan tahta Anda dia menjadi legalized and legitimate. Bukan hanya legalized tapi tidak legitimate, illegitimate. Dan pada dasarnya partai politik itu berpikir bahwa kalau sudah pemilu sudah tergantung karena di dalam konstitusi yang baru itu kan ya memang partai politik selesai. Tapi lupa juga partai politiknya dengan undang-undangnya 20%, partai politik kan kemudian disewa jadi partai rental. Nah kadernya sendiri nggak bisa jadi calon. Nah, ketika Anda masuk ke dalam partai rental, partainya, kadernya sendiri tidak bisa menjadi calon, dia pendekatannya menjadi, kalau dia menjadi legalized but illegitimate. Iya, jadi legitimasinya itu nggak ada legitimasinya, cuman legalisasi aja. Tapi Bang, balik lagi ke yang pertama tadi, yang Abang bilang media dan sebagainya, terus akhirnya kan oligarki, yang semuanya tidak bisa kerja kan? Nah, akhirnya bandar masuk. Nah, ini persoalannya juga partai politik atau sistem politik kita itu juga disandra oleh yang tadi, yang oligarki ekonomi tadi. Sebenarnya balik ke sistem ekonomi, jadi baliknya. Makanya sistem politik itu tidak
tidak lepas dari sistem ekonomi. Bohong kalau ada istilah decoupling, ngerti decoupling? Ekonomi bisa terpisah, decouple, dari persoalan politik. Bohong, nggak ada. Loh, tapi waktu itu ya, saya itu sampai Sri Mulyani aja waktu itu ya, kapan ya? Pokoknya di awal-awal kita rame. Dia mengatakan bahwa semua teori ekonomi sudah kita pakai tapi nggak bisa, nanti akhirnya politik. Akhirnya politik tuh dia ngomong aja politik. Halo, gitu kan. Terus apa itu yang dulu BRR? Itu juga bicara A sampai Z. Akhirnya ngomongin nggak bisa ekonomi itu karena ini bicara kebijakan. Kalau kebijakan ya ekonomi politik. Maka itu yang ranahnya Bang Nursi itu kan, kita bicara ekonomi. Jadi artinya, Husnul, balik lagi ke dalam cara berpikir kita tadi ya. Kalau kita shortcut tadi yang saya bilang tadi, suka tidak suka. Kalau kita ingin memang Indonesia dalam prinsip kebinekaan tapi satu, gitu ya. Suka tidak suka memang harus ada perbaikan pada sistem politik. Betul. Itu berarti ketika kita bilang ada perbaikan di sistem politik, ke belakangnya itu berarti menuntut ada 3 perbaikan. Perbaikan sistem kepartaian, perbaikan sistem pengelompokan masyarakat. Loh, Anda nggak bisa dong serta-merta menyatakan satu kelompok masyarakat ini terlarang, tapi satu kelompok masyarakat lain Anda biarkan, nggak bisa dong, nggak boleh. Ada kepresnya Bang? Iya makanya nggak bisa. Yang baru? Itu yang saya maksud, nggak bisa dong. Di satu sisi Anda menunjuk begini, menunjuk begitu, tapi Anda bikin loh ini problematik loh. Saya ingin mengatakan begini, sistem kepartaian yang nanti berhubungan dengan sistem keormasan. Ya, dan sistem keprofesian, ya ketemu nih usul tiga-tiganya. Profesi misalnya profesi atau usaha bisnis segala macam. Ini akan ketemu dalam satu mata rantai bahwa Anda punya tugas untuk meningkatkan harkat martabat rakyat. Itu idealismenya Husnul. Idealisme tingginya itu ada di situ. Itu amanah dari pembukaan konstitusi. Iya, mengangkat harkat martabat rakyat, mengangkat harkat martabat bangsa, sehingga di panggung internasional Anda tidak menjadi pengemis. Kan kedaulatan kita udah dijual Bang dengan cara murah tanpa rasa malu. Saya ngelihat Anda cara ngomongnya itu loh. Enggak sedih sebetulnya, bukan itu. Tapi kan kita kan ya udah balik lagi ke situ. Jadi kalau kita ambil harkat martabat rakyat, harkat martabat bangsa dalam panggung, itu memang terpulang tadi pada sistem politiknya, sistem kepartaiannya, sistem kemasyarakatan dalam hal ini sistem keormasannya, sistem pengakuan dan penghargaan atas keprofesian, sama sistem pengakuan penghargaan atas intelektualitas orang. Sekarang Bang ini ada lagi mau profesor, mau doktor, mau apa? Semuanya mau jadi profesor. Iya, itu kan karena feodalisme. Jadi mereka salah dalam bentuk di sini. Ini kan problem kemasyarakatan. Bahwa respect and appreciate each other-nya itu semu. Iya, semu. Tapi dari nama itu bereret kayak gitu loh. Iya. Kenapa? Karena di sini nih sistem kepartaiannya dalam kerangka sistem politiknya cuma legalize. Semu dia legalize. Anda kebayang nggak dalam analisis yang kita bangun, begitu Anda cuma mengutamakan legalitas yuridis formal, tanpa yuridis filosofis, tanpa yuridis sosiologis, maka latar belakangnya menjadi sebuah semu. Itulah kelihatan. Begitu sistem politiknya semu, maka sistem kepartaian semu, maka ketemu dia sistem keormasannya, sistem sosialnya semu, maka sistem keprofesiannya dalam dunia pendidikan juga semu. Plus yang namanya sejumlah pengusaha, itu juga sesungguhnya pengusaha karena rent seekers. Itu kelihatan. Bukan apa namanya real entrepreneurship. Anda kebayang nggak? Saya kemarin ditanya sama wartawan, Bang, sekarang banyak benar perusahaan-perusahaan yang kayak gitu e-commerce itu ambruk Bang, berantakan. Pada saat yang sama kita lihat sekarang dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini, yang bisa bertahan hanya kelompok-kelompok tertentu. Suka tidak suka, teori persaingan memang begitu. Anda akan dibunuh kalau Anda tidak mampu, tersingkir. Atau tergantung kepada network Anda dengan, kan kita selalu ngomong unholy alliances. Iya. Jadi poinnya adalah kok kita kayaknya nyambungnya ya begitu aja sebetulnya. Makanya saya bilang terkadang saya males ini isunya apa sih? Isunya cuma isu 25 tahun lalu begini-begini aja. Maksudnya kok kita kapan naik kelasnya gitu. Iya bener, isunya cuma begini-begini aja. Sorry itu sih, walaupun kita
kita lama tidak tapping, kita tidak ngobrol berdua gini. Tapi kan saya mikir, ini isu begitu. Tapi bagaimana cara mencerdaskan masyarakat? Sorry deh, mungkin kita sombong kalau dibilang mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan kelompok yang mau dengar kita deh gitu. Iya, betul. Ya kan yang nomornya anggota masyarakat. Iya. Dan kan terbayang kalau cuma begini-begini aja kapan itu istilah kapan kita naik kelas ya? Wajar kalau kemudian Indonesia masuk dalam negara 100 miskin. Wajar kalau kemudian Indonesia termasuk dalam negara yang IQ-nya di ASEAN cuma satu level di atas Timor Leste, 78,79. Wajar kalau orang bilang, ada teman kita ya, teman dia, lo inget ya, bahwa IQ kita setara dengan simpanse, inget nggak? Iya. Walaupun saya nggak setuju, nggak betul begitu gitu ya. Tapi mau tidak mau kalau kita rata-rata. Iya. Jadi yang pinter ya pinter. Bahkan di atas rata-rata Singapura. Betapa namanya anak-anak IT itu disegani di panggung internasional, Husnul. Iya betul. Saya bilang aja beberapa individu anak-anak jago di IT itu disegani di panggung internasional, Husnul. Saya bilang aja, dan mereka dibajak oleh negara lain, bahkan dibajak oleh negara-negara yang kelihatannya IT-nya hebat-hebat. Sebenarnya dulu kayak kebijakan Pak Habibie misalnya yang kita ngirim banyak dan akhirnya kan keleleran di dalam konteks itu. Itu karena negara tidak mempersiapkan dengan baik relasi sistemik planningnya, resources production, N-nya di sini. N-nya itu untuk apa? Ini harus ketemu. Oh iya, Anda disekolahkan untuk ngambil fisika, fisikanya fisika murni, maka Anda akan mengembangkan nanti pada wilayah nuklir karena berkaitan dengan wilayah nuklir. Anda akan mengembangkan teknologi. Do you know even in Iran dan Irak itu kayak gitu. Iya, makanya. Saya kenalan dengan waktu di Sydney University, kenalan dengan teman-teman dari Irak dari ini ngambilnya fisika, ngambilnya ini, PhD di fisika, ini, matematika ini. Terus ini, ya iya karena science di sana dan kita LIPI dijadikan BRIN. Nggak mau ya. Lanjut lagi, capek ngomong gitu. Jadi kalau kita ambil yang saya maksud sebagai bagaimana? Atau model NASA. Iya. Kapan kita akan bicara tentang? Oke, kita nggak suka dengan yang lainnya, tapi lesson learn dari bagaimana mereka membangun NASA, membangun itu loh. Oke, mungkin nyontoh Amerika kejauhan. Nyontoh Cina. Bagaimana bisa main di asteroid? Kenapa jangan nyontoh Cina? Itu sekarang yang namanya 8 itu lebih melihat itu Cina dibandingkan saya bilang kalian ini. Ini persoalannya secara politik tidak menguntungkan. Poinnya apa cek sih? aja lah itu 8. Poinnya apa sih? Poinnya adalah karena Anda sistem politik dan sistem sosial kita itu semu dan tidak memberikan penghargaan pada sistem intelektualitas yang sejati. Jadi geniality in intellectuality itu dalam bentuk penghormatan penghargaannya. Jadi gimana ya? Yang dihargai. Keaslian dan kesejatian intelektualitas itu tidak mendapatkan penghargaan apresiasi dan penghormatan, respect and appreciate itu dalam panggung masyarakat, dalam panggung politik. Dampaknya profesi juga. Iya, dampaknya apa? Dampaknya itu tadi, semuanya. Kenapa? Karena kan materi, padahal kan keilmuan tidak bersifat materialism. Emang ilmunya Husnul bisa saya ambil? Nggak bisa, karena ada di kepala Husnul, ada di dada Husnul. Sama seperti ilmu saya bisa diambil. Nggak bisa kecuali saya berbagi, kecuali Husnul berbagi. Gitu transfer loh. Gitu. Ditransfer. Bang, itu 8 ya. Waktu kita bicara tentang space gitu ya, mau bikin apa itu yang namanya stasiun. Angkasa. Itu angkasa. Diskusi. Tapi kenapa mentok? Jadi ada temen matematika yang dulu di Wismarini itu, aku mau ngobrol dong, kayaknya kamu ngomong tentang politik bla bla bla. Ya udah ke UI ini. Terus akhirnya aku diundang beberapa kali di 8. Bang, itu yang namanya kumpulan orang-orang pinter. Fisika, matematika. Tapi kasihan, dananya cuma sedikit. Ini gimana kalian mau mengembangkan seperti yang saya cita-citakan, kita punya NASA kayak gitu, udah lah, nggak usah model NASA. Atau India. India itu kan badan roket nasionalnya kan luar biasa. Posisi India sekarang, Husnul, persis di bawah Cina dalam perkembangan teknologi. Sudah nguntit habis-habisan Cina. Makanya beberapa pendapat dari kalangan intelektual Amerika, kalau Cina tidak juga melakukan percepatan pertumbuhan ilmu pengetahuannya, akan disalip segera oleh India. Itu sudah sampai kayak gitu. Karena begitu, sama seperti Cina menyalip Jepang. Begitulah
sekarang India dalam posisi menghadapi Cina. Kalau Cina tidak segera melakukan, dan mereka jumlahnya kira-kira so-so kan, ya, 1,berapa penduduknya. Padahal, nah itu jumlah penduduknya berapa kali lipat dari kita. Tapi mereka bisa tuh. Bisa. Leadership. Leadership. Jadi waktu saya diundang, poinnya selain leadership, mau jujur. Jadi saya pernah diundang itu di kantor presidennya sana, dan waktu itu ada workshop internasional, terus mendengarkan yang badan roket itu. Tidak semuanya, hanya kadang-kadang kan kita, ngapain kita studi itu? Enggak, mereka itu studinya kayak itu roket ini. Untuk kepentingan siapa? Petani. Nelayan. Jadi bener-bener untuk kepentingan rakyat kecil gitu ya. Jadi bukan untuk kepentingan semuanya yang space mereka ini. Tahu nggak kenapa saya bicara fisika? Karena nanoteknologi dalam perkembangan barat itu sudah masuk ke dalam wilayah pertanian. Sudah masuk ke wilayah yang namanya pendidikan. Wilayah nelayan, wilayah rakyat-rakyat kecil sudah masuk kayak gitu nanoteknologinya. Nah, itu basisnya fisika. Nah, itu kan basis masyarakat kita. Iya. Agriculture dan nelayan. Maka kalau di barat sana sudah masuk ke wilayah kesehatan. Karena mereka ingin mendikte. Kita sebenarnya juga ada nano yang untuk teknologi, untuk kesehatan, untuk kanker. Waktu itu ada ketua MBA-nya UI. Dia menggunakan jaringan dari FKUI seluruh dunia, akhirnya dibikin di luar, tapi bukan untuk kepentingan UI. Waduh, untuk kepentingan dirinya, sampai kemudian ya rumah sakitnya dan kawan-kawan. Kasihan ya. Kita itu yang lagi-lagi di suck off kayak gitu loh, resources yang sebenarnya kerap sih, itu kan bagian dari korupsi di dalam. Tapi sadar nggak ya kalau orang-orang itu didaya gunakan begitu? Enggak, karena kemudian enak kan kita jadi dosen di situ, naik helikopter, naik mobil bagus, materialism. Iya, materialism. Tapi itu juga karena kepelembagaan tidak mengoptimasi potensial aset istilah saya. Dia tidak mengoptimasi potensi. Dampaknya seperti bangsa ini. Kenapa tadi dalam pidato dalam video kita sebelumnya gitu ya, kita bicara untuk merespon krisis itu sesungguhnya kita bisa melihat internal analysis kita, internal aset kita dalam mengubah potensial aset menjadi real aset yang bisa mengatasi gejolak tadi gitu loh. Sehingga market risk yang seperti saya bilang, market risk, production risk, resources itu teratasi. Ini kan nggak terjadi. Dan kalau ini semua teratasi, political risk-nya juga turun dan tidak akan jadi social risk. Social risk. Benar, itu makanya disebut dengan systemic risk gitu. Nah, balik lagi ke kita. Tidak terjadi social and political unrest gitu. Karena kalau kita tidak kuat, ini kita menjadi volatile, menjadi mudah sekali untuk diintervensi dari luar dalam konteks itu. Jadi kalau kayak gitu saya jadi ingat kampanye VUCA itu ternyata kampanye memang dalam rangka membuat dunia tidak pernah memiliki kepastian, dan kepastian hanya milik mereka. Dahsyat ya. Nah, kebayang nggak? Saya ngomongnya sepotong, tapi dalam ini ngomongnya terus. Oh, ternyata VUCA itu memang kampanye mereka. Diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang memang melahirkan VUCA, sehingga setiap negara akan menghadapi VUCA. Dan begitu namanya setiap negara mudah kemudian diatur, ya kepastian hanya milik mereka. Nah, itu pendekatan nano. Dahsyat, saya bilang cara berpikirnya gila. Saya pun baru menyadari setelah saya nulis buku Bangsa Terbelah ya. Oh, ternyata VUCA itu produksi mereka ya, kreasi mereka gitu ya. Dalam mereka melakukan great reset. Great reset. Nah, itu terkena tadi dalam pembicaraan krisis kita. Itu terkena ke Indonesia yang disalahkan luar. Tapi sebenarnya nggak bakal terkena kalau kita punya kekuatan internal. Begitulah salah satu bentuk upaya kita mengantisipasi, mencermati, mencerdasi, dan kemudian mengadaptasi situasi. Itu suka tidak suka memang Anda tidak boleh ngebangun sistem politik, sistem kepartaian, gitu ya, sistem sosial, dan sistem keprofesian. Karena ini unsur-unsur kekayaan masyarakat nih yang saya ambil. Itu dibangun dalam perspektif melulu hanya ukuran-ukuran yang sifatnya jangka pendek, ukuran-ukuran yang sifatnya transaksional. Karena transaksional itu sangat jangka pendek. Gitu. Dan itu poin-poinnya uang. Dan uangnya itu uang receh.
Ya, tadi makanya kemudian saya ngambil tadi tesisnya itu, uang itu gitu loh Husnul. Tapi enggak juga sih kalau mau mereka tuh juga kalau banyak pun ya itu tadi balik-balik lagi sebenarnya kita punya kekuatan ya. Jadi saya selalu kembali lagi Bang, kekuatan dari bangsa ini itu kan memang bagaimana membangun persatuan. Kita dianggapnya kan dari sejak awal oh Indonesia satu, enggak, itu cita-cita. Iya. Karena kita dulu kan kerajaan-kerajaan Kesultanan Islam dari Aceh sampai Tidore kayak gitu ya, Iya. cukup banyak, 1-2 Hindu dalam konteks itu, sehingga para pendiri bangsa kayak gitu, para ulama, para pendiri-pendiri bangsa, tokoh-tokoh bangsa waktu itu bicara tentang persatuan Indonesia. Nah, itulah. Itu kan cita-citanya kayak gitu. Nah, kita sekarang mengisi cita-cita itu. Justru karena kita memegang teguh persatuan Indonesia itulah, maka sebenarnya perburuan tahta. Jadi power seekers, para pemburu tahta itu harusnya punya modal besar. Saya bilang modal besar untuk mewujudkan sebagai sebuah upaya memproduksi persatuan. Jadi bukan membelah. Iya. Seperti bukunya bangsa yang terbelah. Nah ini sekarang kan terus menerus, bahkan menggunakan buzzer, menggunakan ini untuk kita supaya kita itu terbelah. Iya. Ya, jadi nggak gampang memang. Jadi tadi ada tantangan kita perbaikan sistem, gitu ya. Yang kedua kemudian bagaimana memproduksi persatuan. Saya bilang memproduksi. Dan kalau kita bilang memproduksi persatuan itu berarti memproduksi semua lini potensial masyarakat. Betul. Supaya kita bisa mengatasi gejolak. Saya mau bilang sama Husnul begini. Ini bukan hanya 2023 yang kelihatan ancamannya berat. Saya bahkan menyebut dalam hitungan, sorry itu saya harus saya bilang, dalam hitungan satu generasi ke depan sampai dengan 2035, 2040, kalau bangsa ini tidak segera merta mengatasinya sekarang, kegiles habis. Dan memang nggak ada garansi. Saya selalu bertanya, emang ada garansi bahwa negara Republik Indonesia sampai kiamat? Kan nggak juga. Betul. Nggak ada garansi. Betul. Nah, dalam kita rusak sendiri ya. Jadi dalam dalam eskatologi Kristen, sorry ya, dan dalam eskatologi Islam, sesungguhnya ada satu pendapat yang sama. Dunia ini menuju krisis. Betul. Bagi mereka akan turun Mesias namanya, Mesias. Ya. Bagi Islam akan turun namanya Nabi Isa. Gitu loh. Mesias juga. Mesias juga. Tapi Nabi Isa. Iya. Cuma Nabi Isa nggak jadi nabi. Iya, dia tetap rasul. Dia tetap rasul. Dia enggak, maksudnya dia menjadi umat Muhammad. Iya. Betul. Salah nanti betul. Iya, masih betul. ada apa Nabi lagi. Benar. Terima kasih Anda sudah ngikutin dengan baik. Luar biasa. Di sini betul banget gitu ya. Saya betul. Nah, tapi poinnya ketika kita bilang perburuan tahta tadi tidak dalam rangka membangun fondasi, mengantisipasi yang saya bilang tantangan ke depan makin berat. Waduh, Indonesia betul deh. Nggak ada jaminan kita tetap persatuan Indonesia. Nggak ada. Tapi kalau kita ngomong kayak gitu, enggak, persoalannya kan Anda sendiri ya. Anda mau persatuan atau Anda belah. Setiap kali 5 tahun sekarang kita dibelah yang Anda nggak jelas. Pada saat kita memberikan masukan-masukan supaya MPR itu menjadi penjelmaan rakyat, bukan hanya cuma perwakilan. Bang Nursi, sebetulnya konsep representasi itu konsep gereja. Iya. Ya, yang dulu bagaimana wakil Tuhan di gereja, ya gereja menjadi wakil Tuhan kepada umatnya. Baru kemudian abad keberapa baru kemudian ditarik di luar gereja menjadi di politik. Itu kalau kita bicara tentang representasi. Tapi itu konsep Al-Quran juga. Iya. Sistem khilafah. Iya. Itu kan sistem perwakilan. Iya, ini kan ngomongin Roman, kan tadi ngomongin Roman. Iya. Nah, kekuatan Indonesia sebagai ada ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya kita sudah punya kekuatan sebagai masyarakat Muslim terbesar di dunia. Tapi sebentar lagi kalah dengan Pakistan. Pakistan nanti itu lebih banyak tuh. Saya mau bilang sama Husnul, dengan Bangladesh kita aja soal tekstil kita udah kalah. Dengan Bangladesh saja. Padahal Bangladesh itu selalu apa sih? Jadi ada teman datang ke sini berbagai kalangan ahli-ahli tekstil gitu ya, dalam ekspor impor gitu, duduk bareng di sini sama saya. Kita bikin analisis industri tekstil kawasan ASEAN dan dunia. Wih, menarik Husnul. Nah, salah satunya adalah ternyata Indonesia sudah disalip oleh Bangladesh. Nah, soalnya juga batik aja kan diambil oleh Cina dan Malaysia.
Jadi sudah. Nah, balik lagi ke Susno tadi. Kalau kita memang perburuan tahta ini gitu ya, perburuan tahta ini tujuannya untuk mempersatukan Indonesia, itu berarti kita ngebangun fondamen dalam rangka mengantisipasi peristiwa yang akan makin penuh gejolak, krisis gejolak ke depan. Dan itu tidak bisa tidak dibutuhkan pemimpin yang memang nil kebohongan, nil kebohongan, nil pencitraan, nil, saya bilang. Jadi bukan hanya cuma sekedar Anda di survei terus kemudian pembuat survei udah Anda bayar sendiri juga. Terus kemudian ngata-ngatain kalau kita berbeda pendapat, katanya post-truth. Kan seneng banget itu teori post-truth. Semua apa kayak gitu. Dia ngerti nggak? Padahal dianya sendiri yang melakukan post-truth. Ngerti nggak akar ke post-truth itu apa? Ya nggak ngerti. Tapi itu kan terus diulang-ulang dan sepertinya dia tuh cuma ngomongin post-truth karena ngatain lawan politik. Satu. Yang kedua, mereka ngerti nggak yang saya bilang barusan? Produsen Fuka itu siapa? Itu post-truth. Sama, makanya produsen demokrasi dengan model liberal itu siapa? Tapi bukan berarti kita mau kita nggak belajar. Nggak apa-apa. Mari kita belajar demokrasi ala Indonesia. Betul sekali. Ini negara Muslim terbesar di dunia. Value-nya apa? Jujur itu tadi. Ya, free and fair di dalam konteks itu. Free and fair. Free and fair. Dan the best honesty. Gitu. Jadi saya kira boleh saja orang berburu harta, tetapi punya syarat. Syaratnya nil tadi, kebohongan. Jangan pencitraan saja. Nil pencitraan. Anda kemudian full keterampilan dan pengetahuan. Anda full wawasan dan daya pandang gitu. Dan punya komitmen mengangkat harkat martabat rakyat di Indonesia. Dan punya track record. Oh iya dong. Kali ini mungkin hasilnya harus punya track record. Tapi bukan track record menurut catatan luar ya. Enggak. Ntar Anda bilangnya track record menurut Rothschild lagi. Enggak. Oh bukan ya. Rothschild terus apa itu yang di luar-luar itu. Iya. Ya, tapi itu kan bagian dari itu tadi pencitraan jadinya. Tapi maksudnya yang benar-benar jujur juga. Iya. Kayak gitu. Kayak dulu salah satu dari calon anggota Mahkamah Agungnya Amerika perempuan ya, Sotomayor. Ya, itu dia pernah mengatakan bahwa orang Hispanik itu lebih kayak gitu ya, lebih pandai, lebih apa dibandingkan orang kulit. Oh itu dia 2 hari itu dicecer di Kongres. Apa maksudnya untuk bisa? Hanya karena statement itu. Anda bisa bayangkan kalau nggak bisa menjelaskan yang seperti itu. Jadi sebetulnya untuk memimpin Republik ini emang dibutuhkan kecerdasan. Nggak bisa kecerdasan konstitusi, kecerdasan akhlak, kecerdasan ketakwaannya, kecerdasan semua di dalam konteks itu. Ya, makanya. Tapi bukan tidak harus misalnya, harus PhD, enggak juga. Tapi maksudnya kalau dia punya kecerdasan dan tetap juga schooling itu penting. Anda bisa bayangkan, jadi anggota DPR, jadi presiden lulus SMA. Tapi untuk jadi apa kayak gitu harus sarjana. Gimana? Kan enggak match gitu di dalam konteks itu. Seorang pemimpin politik itu walaupun tidak bergelar gitu ya, tadi yang saya bilang dia harus punya metodologi analitik, sistematik, dan data yang kuat sehingga pengambilan keputusan itu benar, sehingga pengambilan keputusan ini punya bobot yang begitu mendalam. Ini Anda ngerapin data aja nggak bisa. Gimana kemudian Anda bikin metodologi? Dan datanya sekarang udah nggak tahu pada kemana. Kan terakhir juga. Nah itu problematik yang saya bilang tadi. Bagaimana Anda bicara perburuan tahta? Bagaimana menjaga kedaulatan data? Kemana kemarin datanya itu? Belum lagi kalau kita bicara yang apa itu, yang rame-rame itu. Biorka. Jadi artinya atau mereka sendiri juga, wallahu alam sih. Enggak, lah poinnya tetap kita menghadapi krisis multidimensi. Jadi perburuan tahta sekarang ini sesungguhnya tentang besar adalah krisis multidimensi. Krisis di semua lini. Di semua multidimensi. Dan Anda harus punya jawaban atas krisis multidimensi itu. Dan 2024 tidak peduli apakah itu Anies Baswedan, tidak peduli apakah itu Prabowo Subianto, tidak peduli apakah itu ya namanya siapapun terserah deh. Gitu. Tapi kita ingin dengar konsep apa sih yang Anda miliki untuk mengatasi krisis multidimensi. Kalau Anda nggak bisa ngejawab krisis multidimensi ini, Mbok ya ngacak sendiri deh, bahasa sering. Ngacak sendiri. Pertama kali mesti harus tanya, apakah saya mampu? Oh, iya betul. Ya kan? Iya. Supaya kita tidak dolim. Iya.
kepada bangsa ini, betul. kayak gitu. Kalau Anda nggak mampu, mestinya Anda jangan mau jadi boneka. Betul. Kayak gitu. Iya. Sementara itulah sebenarnya hegemoni liberalisme global itu kan itu memang mencari orang yang dianggap bisa dimainkan di dalam konteks. Dimainkan ya? Dimainkan lah boneka. Saya sengaja melakukan stressing pada dimainkan itu. Iya kan? Namanya juga boneka. Masa boneka main sendiri kan? Dimainkan. Nah, artinya sesungguhnya kalau Anda berburu tahta, Anda tidak boleh dong menjadi boneka tahta gitu. Iya, jangan. Berburu tahta Anda harus mendengar. Itu mendengar rakyatmu. Bukan mensejahterakan rakyatmu, melindungi segala tumpah darah negaramu, mencerdaskan rakyatmu, bukan rakyat Cina, bukan rakyat Vietnam, bukan rakyat India, bukan rakyat Australia dan sebagainya seperti itu. Mulai dari situ kan, di dalam konteks itu baca konstitusi dengan baik. Saya itu punya mimpi ya, anggota dewan, wakil-wakil rakyat, presiden itu kalau ngomong dalam amanah konstitusi kita misalnya memberikan penghidupan yang layak, sehingga policy kita itu dalam rangka memberikan penghidupan rakyat, keadilan sosial bagi semua. Pernah nggak sih? Sekali aja disebut kayak gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Apa poinnya? Apa poinnya? Apa? Mereka jaga jarak dengan amanat. Padahal itu sumpah pemudanya gimana? Sumpah jabatannya gimana? Menjalankan konstitusi. Tapi kan kita sedang diinformasikan oleh mereka sendiri bahwa kebijakan mereka mengambil jarak dengan amanah konstitusi. Maka hasilnya pasti berjarak dengan konstitusi, dengan amanah konstitusi, gitu. Jadi poinnya lagi sekali lagi setelah kita tahu bahwa yang namanya perburuan tahta itu wajar-wajar saja sepanjang 1, 2, 3 tadi gitu ya dipenuhi. Tapi ujungnya adalah bagaimana mendekatkan diri dengan amanat konstitusi. Amanat konstitusi. Karena disitulah nanti menurut saya ya, jadi kalau katanya kalau orang NU, Pak Said Akil, Mbak kita ini negara Pancasila itu kalau dalam NU itu diterjemahkan Darul Salam, gitu kan, negara yang damai. Jadi katanya nggak boleh ngelawan-ngelawan, nggak tahu sih gimana. Kalau Muhammadiyah bicara tentang Darul Akhdi wa Syahadah. Jadi negara Pancasila adalah negara persaksian, negara perjanjian. Jadi amanah itu tadi menjadi sangat penting. Amanahnya perjanjian sucinya apa? Konstitusi. Di situ ada pembukaan atas berkat rahmat Allah kayak gitu dan keinginan luhur, dan juga Pancasilanya juga di situ ada ketuhanan, ada kemanusiaan yang beradab, ada persatuan, ada musyawarah, ada keadilan sosial bagi seluruhnya. Mimpi itu menjadi sangat valid kita ya sebagai political scientist, aktivis, mengharapkan para pemimpinnya, ini loh yang pekerjaanmu sebetulnya. Anda katanya mencari pekerjaan, ini loh pekerjaanmu, konstitusi dan Pancasila ini. Kan begitu. Sebenarnya mudah kan? Sebenarnya mudah kalau mau, tapi karena syaiton. Enak kan kalau hidup mewah, mobil mewah, rumah mewah, perempuan cantik, ya sudah akhirnya tahta, harta dan mati. Belum lagi. Jadi begitu Bang, kira-kira. Jadi kita kira-kira apa yang harus kita minta kepada tadi, kalau Anda mau berburu tahta untuk 2024, silahkan Anda bercermin seperti yang kita sampaikan tadi. Silahkan Anda bercermin. Kalau Anda tidak bisa bercermin, terutama bercermin dalam rangka, bisakah saya mengatasi krisis multidimensi? Nah, yang kedua, bisakah saya menghadapi isu fuka yang sesungguhnya sedang dihembuskan terus-menerus karena akan lahirnya the Messiah tadi gitu. Bisa nggak? Karena itu pertarungan ke sana. Selama 2024 ini tidak kelihatan ada bangunan dasar, fondasi dasar untuk merespon satu generasi ke depan sampai dengan 2035. Kita bisa bertahan nggak sampai 100 tahun negara? Tergantung nih siapa nih, bagaimana Anda memperbaiki tadi yang kita bilang tadi, memperbaiki sistem kepartaian, sistem politik, sistem kepartaian, sistem kemasyarakatan, sistem perekonomian gitu ya, dan sistem hukum tentunya. Jadi saya nggak bisa jawab. Itu Terus balik lagi tadi di teorinya Juklin tadi. Oh iya, jadi penggunaan pollster, survei dan sebagainya. Kalian ini juga ingatkan ini teman-teman yang berdagang untuk itu. Bisa nggak itu tadi? Jadi bahasa saya
Anda berdagang dengan penggiringan opini kayak gitu ya, apakah akan bisa melakukan yang tadi itu tadi? Nggak bisa. Yang tadi Bang Nur. Nggak bisa, karena mereka pada hakikatnya industri riset. Mereka statusnya survei, bukan sensus. Jadi tingkat akurasi aktualitasnya, presisinya, bahasa sederhananya gitu ya, itu memang perlu kita pertanyakan. Tapi oke, nggak apa-apa dia misalnya dia cuma polster, tapi maksud saya sebelum dia polster kan dia bisa survei, dia bisa berbicara apakah ini kalau kemudian saya munculkan ini, apakah bisa orang yang tokoh yang dia munculkan itu bisa menyelesaikan masalah yang tadi? Saya nggak tahu. Saya nggak punya keyakinan. Itulah. Jangan sinis gitu dong. Sementara pada saat yang sama media juga dikuasai oleh mereka. Jangan sinis gitu dong. Jadi begitu yang namanya pemirsa. Saya sebetulnya nggak sinis kayak gitu ya. Kita sudah belajar lama, kita sudah berkumur-kumur di mana-mana kayak gitu. Tapi Bang, memang kadang-kadang kita memang disuruh sabar. Iya, oke. Ya, sabarnya itu apa? Tugas kita itu cuma menyampaikan. Masalah mereka setuju dengan pandangan kita, beriman kepada Allah atau tidak, itu nanti urusan yang di atas. Ya. Jadi kita cuma melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah. Kita punya ilmu, kita share, kita sampaikan, kayak gitu kan. Jadi yang kita share, perburuan tahta itu sebenarnya dalam rangka perburuan untuk berburu berbuat kebaikan satu sama lain. Jadi perburuan fastabiqul khairat tadi dalam wasabiqu ila maghfirah. Nah, dapatkan maghfirah sehingga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa terasa. Wasabiqu ila maghfirah. Jadi Anda boleh saja perburuan tahta, tapi dalam konstruksi tadi fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, tapi juga berujung pada wasabiqu ila maghfirah. Bersaing dalam rangka mendapatkan maghfirah. Wah, dahsyat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat ya, menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat bagi pemirsa IC The Real Show. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita sehat-sehat semua, mudah-mudahan kita juga masih dikasih umur yang bisa juga terus berkarya ya di dalam konteks ini, menyampaikan pikiran-pikiran kita. Mudah-mudahan para pejabat di Republik ini juga ikut-ikutlah sekali-kali nonton IC The Real Show supaya tambah pengetahuan, menambah pengetahuan apa yang kita sampaikan. Ya, ini bagian dari channeling sebetulnya ya, artikulasi kepentingan kita, pemikiran kita kepada mereka. Dan enak kan kalau dengerin IC dari Russo kan udah tinggal lihat aja. Dan udah dapat poin besarnya, udah dapat semua. Sehingga itu bisa kemudian digunakan sebagai referensi di dalam pengambilan kebijakan yang ada. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Kalau salah itu tentu saja dari kami mohon maaf. Karena kita bodoh. Kita manusia yang selalu penuh dengan kekurangan dan kalau kebenaran hanya dari Allah. Amin. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.